pertanyaan yang berikutnya dari Eta Rizal Nurdiansyah. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya nih. Saat ini saya sedang mengulang kesempatan dengan cara menyeimbangkan kerja keras dan ibadah yang maksimal. Setelah mengalami kegagalan pekerjaan nih, saya juga percaya jawaban doa itu ada yang langsung dikabulkan dan juga ada yang ditunda dan juga diganti dengan yang lebih baik. Bagaimana caranya agar kita berprasangka baik akan hasilnya? Karena takut terulang kegagalan. Mohon maaf ya, mohon izin dijelaskan nih bagaimana Habib untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Tapi intinya ini udah baik sih, segala sesuatunya dia udah berpikir baik. Silakan Bib, penjelasannya lewat tausiah. Ya, khair afwan Mas Fadli, afwan Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Cara berprasangka baik pada Allah Subhanahu wa taala adalah yang pertama, dia tidak takut gagal lagi. Dia harus paham dan mengerti bahwasanya kegagalan itu adalah batu loncatan untuk berada di dalam jalan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Gagal hari ini, besok saya sukses. Gagal hari ini, 2 hari kemudian, sebulan kemudian, setahun kemudian saya lebih baik lagi. Gagal hari ini gak jadi masalah, masih ada hari esok. Kenapa? Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rasulullah bersabda, Allah berfirman, "Anna inda zanni abdi bi, innallaha inda zanni li abdi." Allah berprasangka sesuai prasangka hambanya. Kalau Allah sudah berprasangka sesuai prasangka hambanya, ya Allah saya yakin ini adalah kudrat dan iradatmu dengan kehendak dan ridhomu. Mungkin cara ini saya nggak baik, mungkin karena ini saya jadi telat sholatnya, ibadah yang nggak benar. Mungkin ada jalan yang terbaik lagi dari Allah. Berprasangka baik sama Allah. Ketika kita berprasangka baik sama Allah, maka Allah berprasangka sesuai prasangka kita. Semua yang terjadi di muka bumi ini, semua sudah ditentukan oleh Allah dengan kudarullah, qada dan qadarnya Allah. Manusia hanya menjalaninya dengan apa? Dengan ketakwaan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum kaum tersebut mengubah keadaan dirinya sendiri. Makanya kalau mau benar hidup itu, dekatilah orang-orang yang dekat dengan Allah. Kalau mau benar, hadir ke majelis ta'lim menuntut ilmunya Allah. Dan kalau mau benar, maka bertakwalah kepada Allah dengan sebaik-baiknya takwa. Terus apa lagi yang dilakukan? Bertaubatlah kepada Allah, meminta ampunan kepada Allah dengan sebaik-baiknya, dan berdoa kepada Allah, "Ya Rabb, jadikanlah aku mempunyai jalan yang terbaik di sisimu dengan mendapatkan keridhaanmu." Agar apa? Jalannya tidak gagal kembali. Kita sering berdoa, meminta kepada Allah, "Oh ya Allah, ya kan, gimana caranya nih kita dapat nih?" Kita berdoa dengan yakin sungguh-sungguh. Karena apa? Allah sangat dekat kepada kita. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watid da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Jelas bahwasanya ketika hamba ditanya di mana Allah, Allah dekat sama kita. Allah sayang sama kita. Bahkan Allah lebih sayang, sangat sayang daripada orang tua kita. Orang tua kita sayang sama kita, sayang banget. Abah saya sayang, umi saya sayang sama kita. Tapi Allah lebih sayang daripada orang tua kita. Dan Allah lebih dekat kepada kita. Allah Tuhan, kita makhluk, kita hamba, kita hina. Minta kepada Allah, bermunajat kepada Allah, dikabulkan kepada Allah. Ketika hamba ditanya, di mana Tuhan? Di mana Allah? Allah dekat sama kita. Kita minta sama Allah, mengikuti aturan Allah, bertakwa kepada Allah, memenuhi panggilan Allah, maka kita akan disayang sama Allah. Sama kayak orang tua. Kalau misalkan anaknya disuruhnya mau nurut, kayak Ustaz Sam, Ustaz Maulana, habis Quran, dekat sama Allah, dekat sama Rasulullah, bertakwa. Orang tua juga senang. Besok datang minta jajan dikasih kalau orang tuanya punya duit. Betul gak Ustaz Maulana? Benar. Kalau dia rajin, apalannya bagus, ininya bagus, sekolahnya bagus, minta dikasih. Sama ketika Allah panggil hayal salah, hayal falah, penuhi panggilan Allah, dia datang salat, dia munajat minta ampunan kepada Allah agar berubah hidupnya lebih baik lagi. Insya Allah Allah kabulkan doanya. Bismillah. Apa sih? Aneh-aneh aja. Ada apa? Bib kenapa? Kenapa nih? Mas Malik kenapa? Mas. Apaan Kenapa sih? Enggak ini Habib Kenapa Ustadz kumat kami? Maulana. Ngafalin Saya nih. ini lagi bukannya komat kami lagi mengumpulkan niat saya tuh buat biar kerja saya tuh jadi lebih baik, lancar, berkah. Tapi tidak segitu juga komat kamitnya. Emang itu kenapa? Saya kan lagi berdoa sampai dalam hati gitu kan. Ya Allah. Komat kamit. Emang salah ya? Terus gimana dong Ustadz membentuk niat dalam bekerja agar sesuai dengan ajaran Islam? Bukannya asal bekerja doang sampai akhirnya nggak dapat keberkahan di dalamnya gitu Ustadz. Gimana dong? Gini.
itu sebenarnya untuk mengumpulkan niat, memantapkan niat itu ada caranya. Caranya gimana Ustaz? Ada caranya. Caranya? Mau tahu caranya? Mau. Mau tahu caranya? Mau. Mau tahu? Mau. Tetap di Islam Tindah. Oh, Kita akan gitu. bahas setelah yang satu ini. Yang di rumah jangan kemana-mana ya. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Jadi nggak boleh komat kami Kan gitu. kok-